عن الطيب محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pengurus Majelis Hadrah Raudhatun Nabi Kebon Bawah Timur, Kelurahan Kebon Sari, Ampenan, Mataram, Indonesia, dunia akhirat. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan yang mulia ini, di tempat ini, pertama saya atas nama Sahibul Bait mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal kebaikan dari ananda sekalian, adik-adik sekalian. Semoga bacaan kalimat thayyibah serta salawat Nabi yang diiringi dengan hadrah tadi akan menambah mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Setiap hari, setiap saat hati kita terpaut dengan Rasulullah SAW. Manakala hati seseorang pertama ingat Allah, kedua senantiasa rindu dengan Rasulullah, maka itu adalah kunci kebahagiaan. Di dunia ini tentu kita diberikan nikmat berupa nikmat zahir, nikmat fisik, nikmat material. Tetapi nikmat yang paling agung dan paling berharga dalam hidup kita adalah yaitu nikmat manakala kita bisa bermahabbah, bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Rasulullah SAW. Maka untuk itu apabila rumah itu dibacakan salawat, maka rumah itu akan barokah. Apabila jasad kita senantiasa membaca salawat, maka jasad kita ini akan menjadi jasad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi atas nama Sahibul Bait kami mengucapkan, sekeluarga kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalasnya dan kita kelak dipertemukan dengan Rasulullah SAW di padang mahsyar. Kemudian karena saya diminta untuk menyampaikan sedikit saja tentang hal-hal yang perlu barangkali untuk meningkatkan semangat kita di dalam kegiatan hadrah ini, yang ini adalah salah satu daripada kita mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan daripada Rasulullah SAW. Kita tidak ingin kalah dengan alunan-alunan musik karaoke di kafe-kafe, ya. Orang punya kafe tapi kita punya surga. Ya, ini diingat. Dan ini akan lebih abadi dibandingkan itu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, nah salah satunya adalah kita mensyiarkan agama Allah ini melalui seni yang di dalamnya ada salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada sahabat-sahabat Rasulullah yang hebat di dalam melantunkan syair-syair. Orang Arab, orang jahiliyah itu dulu terkenal ahli syair. Siapa yang hebat syairnya, maka syairnya itu digantung di atas Ka'bah. Sehingga ketika Islam sudah mendarah daging di dalam hati sanubari para sahabat, ada 3 sahabat yang terkenal, ada namanya Hasan bin Thabit. Beliau sebagai penyair yang membela Rasulullah di hadapan penyair-penyair jahiliyah. Jadi saling
berlawanan. Ada orang yang mencela Rasulullah, tetapi ada juga yang memuji Rasulullah. Ada juga Ka'ab bin Zuhair namanya. Bahkan saking hebatnya syairnya itu, beliau diberikan hadiah selendang atau burdah. Ada juga sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Nah, barangkali kita ingin mengambil berkah dari beliau-beliau itu untuk kita juga bisa menjadi bagian dari Hasan bin Thabit. Nah, sedikit ada beberapa hal yang berkaitan dengan kita berhadrah. Pertama, an-niyah wal adab. Kita jaga niat kita. Jangan sampai niat kita berhadrah itu untuk tujuan yang sifatnya dunia, tapi lebih jauh tujuan kita adalah seperti tadi, bagaimana kita niatkan berhadrah ini dalam rangka menggugah mahabbah kita kepada Rasulullah, mengajak orang mendengar nama Rasulullah. Siapa yang menyebut nama Rasulullah, siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sekali saja, sabda Rasulullah, maka Allah akan berselawat 10 kali. Allah akan memberikan kebaikan, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jaga adab. Adab kita ketika kita bersolawat penuh kekhusyuan. Bagaimana orang yang akan menyaksikan kita khusyuk kalau sementara kita sendiri tidak khusyuk? Ada, kita lihat di YouTube itu. Nah, ini kadang-kadang adab membaca salawat tidak ada. Saya kurang serap kalau ada salawat tapi koplo isinya, karena itu lebih banyak main-mainnya daripada kita menghadirkan hati kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemudian salawat yang kita baca itu dalam rangka ta'zim kepada Rasulullah. Ingat, siapa yang tergantung hatinya dengan Rasulullah, makanya dia itu pasti akan menjadi orang yang selamat. Saya dulu diberikan dawuh, diberikan nasihat oleh guru saya, kalau ada temanmu yang hatinya tidak bergantung dengan Rasulullah, hati-hati, hati-hati. Jangan jadikan dia itu teman akrab. Itu namanya teman akrab, kalau bahasa Arab teman akrob, orang yang paling dekat, tempat kita curhat, tempat kita berbagi. Jadikan dia teman biasa, ya, jadikan dia sebagai teman biasa, jangan jadikan dia sebagai teman akrab. Ini kenapa? Kalau sahabat kita itu hatinya kecantol kepada Rasulullah, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan harumnya kemuliaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua, jangan sampai kita gulu, istilahnya berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Contoh seperti tadi itu, musik tetapi musiknya uregade. Ada dangdutan yang ngore-ngore itu sebenarnya tidak mencerminkan zauk, tidak punya zauk, tidak ada perasaan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, al-munsyidu zu akhlaqin karimah wa madharin hasanin. Nah, ini ya, munsyid itu artinya orang yang memainkannya, ya, dalam hadrah atau selawat ini, dia memiliki akhlak yang mulia. Ini memiliki akhlak yang mulia. Semakin kita banyak baca salawat, maka semakin kita meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi pelopor. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang harus ada pada diri orang-orang yang
gemar membaca salawat seperti kita ini. Satu, harus kita mampu menghadirkan diri membawa kemaslahatan bagi orang lain, ya. Jangan membawa mudarat bagi orang lain. Yang kedua, harus berani melakukan perubahan terhadap perilaku kita, dari yang tidak baik menjadi baik. Yang ketiga, kita berusaha untuk menyingkirkan segala keburukan. Kalau tiga ini yang kita pegang, sempurnalah sholawat yang kita baca. Maka sholawat yang kita baca itu mencetak pribadi kita menjadi pribadi yang meneladani Rasulullah SAW. Dan terakhir, saya ingin memberikan, bagaimanapun hebatnya kita, tidak bisa kita hanya mengandalkan suara kita, tidak bisa kita mengandalkan ini tabuhan-tabuhan kita. Mau pandai ini saya berikan doa, ini berdoa berjulu, namun dengan begendang doa narak doa, begendang dulu kan, begendang boleh. Nah, jadinya perlu kita nanti harus doa dulu supaya ada makna. Dengan ngasar kan berdoa masuk. Milih amalan lagi deh. Nah, ini saya sudah cek tadi tuliskan ini. Jadi ada 4 doa lagu pendek-pendek. Nah, silahkan dibagi. Saya ijazahkan langsung. Dibagi satu-satu. Ini siapa nih? Sudah? Ya. Ini kalau mau ceramah, mau pidato, mau apa? Ini. Silahkan nanti dulu. Ayo kita sama-sama baca dulu ya. Sudah dapat semua? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu pembuka doa. Jangan langsung buru-buru berdoa, tapi buka dulu dengan basmalah, hamdalah dan sholawat. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Ini surat Toha ayat 39 ya, Al-Qur'an. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, aku sudah berikan kepadamu rasa cinta. Nah, aku sudah mencintaimu. Yang kecintaan itu bersumber dari diriku. Wa litusna'a 'ala 'aini, agar supaya kamu bisa diasuh atas penjagaanku. Jadi kita ini dapat kasih sayang Allah dan kasih sayang orang lain, dan kita dijaga oleh Allah. Allahumma ja'alni min ahsani khalqika, Allahumma ja'alni min ahsani khalqika sautan wa manzaran, ya Allah, jadikan aku makhlukmu yang terbaik. Nah, supaya kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Sautan, baik suaranya, wa manzaran, dan penampilannya. Nah. Terus ketiga, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi ibadikas salihin, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi ibadikas salihin, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang dicintai di hati hamba-hambamu yang saleh. Supaya dicintai orang. Terakhir, Allahumma hassin sauti kama hassanta sauta Dawud alaihi salam, Allahumma hassin sauti kama hassanta sauta Dawud alaihi salam, ya Allah, berikan aku suara yang indah sebagaimana Engkau telah memberikan suara yang indah kepada Nabi Dawud alaihi salam.
Nah itu silahkan nanti dibaca saja, diamalkan, nah baru gitu. Terus begini, setelah doa ya, setelah doa terus diusap. Ya, barangkali itu saja yang saya sampaikan biar ada timbal balik jadi oleh-oleh kan. Jadi oleh-olehnya doa. Tapi sekali lagi luruskan niat kita lillahi ta'ala untuk kemajuan syiar Islam. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang telah memberikan kita ilmu dan nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, yang pertama tadi mari kita luruskan niat kita ya, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua kita perhatikan adab kita ya dalam berselawat, dan alhamdulillah kita dapat tambahan ilmu dan doa ya yang mudah-mudahan bisa istiqomah kita amalkan nanti seterusnya ya sebelum tampil dan sebagainya. Demikian ya, alhamdulillah kita telah akhiri dengan doa. Dengan berakhirnya doa dan salawat tadi, maka kita tutup acara kita dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya. Sallu
Yeah.